rusaknya rakyat. Jangan disalahkan kalau rakyat rusak, ribut, sering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah tidak benar karena apa? Karena ulamanya tidak benar, membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama cendekiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta, cinta pada pujian. Sahabat puja Sumatera, jika belakangan para habaib klan Ba'alawi dihadapkan dengan polemik menyangkut nasabnya, maka kita akan kembali ke Ba'alawi masa lalu di Nusantara. Pasca kolonialisme di Indonesia, kalangan Ba'alawi menghadapi problem menyangkut identitas dan ideologinya. Permasalahan meruncing dalam banyak hal, bermula dari polemik pengkultusan Habib, konsep kafaah, hingga meluas pada problem status tanah air. Dalam berbagai literatur sejarah, nama Ahmad Surkati digadang menjadi orang yang menyulut api polemik tersebut. Ia merupakan tokoh reformis kelahiran Sudan yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir, Madinah, dan Mekah, yang juga mendirikan Al-Irsyad. Memang pada masa tersebut, wacana pembaharuan Islam sedang bergejolak. Perseteruan ini menimbulkan perpecahan, sehingga dari masing-masing kubu mendirikan sistem pendidikan sendiri. Dari kubu Arab, reformis Qabili mendirikan Al-Irsyad, dan dari kubu Arab Ba'alawi mendirikan Al-Khairat. Konflik antara kalangan Ba'alawi dengan tokoh-tokoh Arab Qabili sebelum kemerdekaan sudah biasa terjadi. Hanya saja, konflik waktu itu bukan pada penggugatan pada nasab, tapi lebih ke tingkah laku yang tak sesuai dengan nilai Islam yang mengajarkan di antaranya nilai kesetaraan. Dari pihak Qabili menganggap bahwa saat itu kalangan Ba'alawi merasa lebih mulia dari semua manusia, walau orang lain lebih bertakwa, dan mereka Ba'alawi lebih mulia walau ahli maksiat. Dalam historis, memang kelompok Arab Ba'alawi ini selalu bikin pusing kepala. Pada tahun 1889 atau 1890, terbit sebuah kitab berjudul Minhajul Istiqomah Fiddin bis Salamah. Kitab ini ditulis Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Ba'alawi, lebih dikenal sebagai Utsman. Buku itu berisi di antaranya 22 praktik bid'ah yang terlarang dilakukan umat Islam. Salah satu yang ia kritik adalah sikap menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana diulas oleh Az-Zumardi Azra, tidak heran jika Habib Utsman bin Yahya yang bekerja untuk Snoek Hurgronje, orientalis tersohor yang sering dicap begitu buruk, itu menyerang para ulama di Banten yang terlibat jihad perlawanan para petani pada pemerintah kolonial pada 1888. Ia menyebut jihad rakyat Banten sebagai pemberontak atau delusi atas ajaran Islam yang benar dan menuduh ulama yang mendukungnya, termasuk para kiai pesantren, sebagai para pengikut setan. Sehingga mulai saat itu, di mata rakyat Banten, umumnya rakyat Indonesia, status Arab Ba'alawi mulai buruk. Kompleksitas masalah orang Arab, khususnya Arab Ba'alawi di Indonesia, ini bahkan turut mendatangkan komentar dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam surat-surat Islam dari Ende, Soekarno menyebut bahwa kalangan Hadrami merupakan potret dari kejumudan, kekolotan, bahkan kebodohan. Jika dilihat dalam runtutan historis, butuh perjuangan panjang dan kerja-kerja konsisten bagi Arab Ba'alawi dan juga keturunannya untuk keluar dari kepungan gugatan kaum reformis dan rakyat Indonesia. Sekaligus bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan, bukan hanya sebagai warga Indonesia, tetapi juga sebagai otoritas ras orang tertinggi. Perlu dinyatakan di awal, bahwa video ini tidak ditujukan untuk ikut nimbrung dalam pusaran debat mengenai nasab Ba'alawi. Video ini ingin menyajikan fakta historis bagaimana cara kerja keras dan banting tulang kaum kalangan Ba'alawi dalam menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang terekam dalam sejarah Indonesia. Berikut cara yang mereka tempuh untuk keluar dari beragam kepungan permasalahan tersebut. Sahabat puja Sumatera. Dalam Becoming Indonesian, The Ba'alawi and the Interstices of the Nation, Ismail Fajri Alatas memaparkan peran dan langkah taktis sejumlah tokoh Ba'alawi
untuk mendapatkan rekognisi dan identitas sebagai bagian dari entitas bertanah air Nusantara, dengan tetap menjaga sakralitas genealogis mereka sebagai keturunan Nabi. Dalam artikel tersebut, Fajri memotret bagaimana para tokoh Ba'alawi abad 20-an mengambil sejumlah tindakan, termasuk transformasi adaptif pada tarekat Alawiyah sebagai strategi efektif yang berhasil membawa klan Ba'alawi membaur dengan masyarakat Nusantara. Juga langkah dalam menjawab gugatan para reformis Arab Qabili yang kebanyakan dari Muhammadiyah. Sejumlah tokoh Ba'alawi pada masa itu kemudian mulai menyusun rencana jitu untuk melakukan sejumlah hal dalam menghadapi problem ini. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada tahun 1968 misalnya, menempuh langkah politis dengan tetap menjaga hubungan baik antar golongan secara luas, baik dengan Nahdlatul Ulama, tokoh nasionalis, termasuk hubungan relasional dengan Ahmad Surkati, pentolan reformis pendiri Al-Irsyad. Fleksibilitas tersebut dilakukan dalam rangka menjaga pengakuan klan Ba'alawi di Indonesia. Selain langkah politis, Al-Habsyi juga menempuh pendekatan agamis dengan mengadakan kajian kitab Al-Nasyaih Al-Diniyah yang diadakan secara rutin setiap minggu di Kuitang yang disampaikan dalam bahasa Melayu. Format pengajaran semacam ini mengundang antusiasme masyarakat awam untuk mengikuti kajian tersebut yang mereka sebut sebagai muhibbin, sahabat sejarah. Trik jitu lainnya adalah mendekat ke NU. Klan Ba'alawi mengakui kekuatan NU, sehingga Ba'alawi terus berkolaborasi dengan tokoh-tokoh NU untuk mengadakan acara yang telah mengakar lama di NU, yaitu tradisi Maulid Nabi. Karena acara satu ini dianggap lebih mudah dan efektif untuk mengenalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi ke masyarakat awam. Dalam tradisi Sufi, Maulid merupakan ritual sakral. Nabi diyakini hadir secara spiritual ketika agenda tersebut dilakukan, terutama ketika keturunannya hadir secara fisik di dalam majelis. Tradisi Maulid selanjutnya mulai menjamur di masyarakat, diadakan di pelosok-pelosok daerah dengan turut mengundang kalangan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Menurut Fajri, jika kajian kitab mingguan Al-Nasyaih Al-Diniyah menguatkan eksistensi Ba'alawi dari ranah skriptural, maka Maulid tahunan memperkuat Ba'alawi dari aspek spiritual. Dalam melaksanakan agenda-agenda keagamaan di Nusantara, Ba'alawi juga menggandeng kiai lokal dan pesantren-pesantren NU untuk ikut terlibat. Kiai-kiai lokal dipersilahkan untuk menyampaikan ceramah dan mengisi majelis. Hal tersebut memperkuat status sosial antara kiai dan habaib dalam mengkultivasi komunitas keislaman lokal. Kerja keras di lapangan, tokoh Ba'alawi juga terus digenjot untuk mendapatkan rekognisi dari masyarakat Nusantara. Misalnya mendirikan majelis-majelis untuk mendapatkan muhibbin. Selain kerja-kerja lapangan, tokoh Ba'alawi juga melakukan kerja akademik untuk mendapatkan rekognisi dari masyarakat Nusantara. Hal ini misalnya seperti yang dilakukan oleh Habib Ali bin Hussein Alatas tahun 1976. Ia mencoba menulis sebuah kitab berjudul Taj al-A'ras fi Manaqib al-Habib al-Qutbah Syalih Ibnu Abdullah al-Attas, sebuah hagiografi tokoh Ba'alawi. Di dalam Taj al-A'ras, setelah mengulas tokoh-tokoh Ba'alawi di Hadramaut pada bagian pertama, Habib Ali Alatas menyodorkan data tokoh Ba'alawi di Nusantara pada bagian kedua dari magnum opusnya secara khusus. Sebelum mengulas mereka, Habib Ali Alatas bahkan mengupas sejarah Islamisasi Nusantara, mulai dari Demak, Banten, juga Jakarta. Habib Ali Alatas menyajikan data keterlibatan Ba'alawi dalam struktur pemerintahan pada masa tersebut. Hal ini ia mencoba buktikan dengan memaparkan genealogi atau nasab dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Kesultanan Banten, yang mereka anggap tersambung mutasilan dengan nasab Ba'alawi. Hal-hal tersebut agar membuktikan atau menegaskan bahwa Ba'alawi bukan entitas baru dan asing yang ada di Nusantara. Sebaliknya, Ba'alawi bahkan sudah menjadi kesatuan integral yang menempati Nusantara jauh sebelum berbagai macam polemik tersebut terjadi. Ya, fakta-fakta historis di atas memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh Ba'alawi memperjuangkan dengan sekuat tenaga agar identitas mereka di tengah kepungan problem kompleks yang terjadi saat itu tidak pudar.
Langkah taktis yang mereka ambil berhasil membuat mereka mendapatkan rekognisi dan identitas kenusantaraan yang mengeluarkan mereka dari kekerdilan klan Ba'alawi. Saat ini, kerja para pendahulu klan Ba'alawi di Indonesia berbuah manis. Haul-haulnya diperingati oleh puluhan ribu orang setiap tahun. Makam-makamnya didatangi oleh ratusan peziarah setiap hari. Kitab-kitab yang mereka tulis dikaji di berbagai majelis dan pesantren. Wirid, maulid, dan zikir yang mereka perkenalkan sampai saat ini masih terus dirapalkan oleh bibir para muhibbinnya. Terlepas dari perdebatan mengenai nasabnya, hal-hal di atas memunculkan pertanyaan tersendiri dan menarik untuk ditelusuri. Kerja semacam apa sih yang dilakukan oleh pendahulu klan Ba'alawi itu, yang bahkan sampai saat ini turut mengkultivasi masyarakat Muslim Nusantara? Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar, dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin.